Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Xiaoyan yang terbakar oleh api, lalu tanpa memberikan respons apapun, dia membuat penilaian kasar tentang kekuatan Churuyu. Kemudian ketika menyadari formasi tersembunyi di sekitar mereka, Churuyu dengan kekuatan aturannya, mendeteksi formasi tersembunyi dan mengarahkan serangan angin ke Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak sebanding dengan Churuyu, namun Xiaoyan secara brilian memutar balik serangan angin dan melawan lautan api dengan sukses. Kesenjangan kekuatan mereka tetap jelas, namun Xiaoyan mengatasi tantangan itu dengan keahliannya. Kekuatan bintang api terus ditekan, tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dan sebuah bendera penekan jiwa muncul. Tiba-tiba, puluhan jiwa Taiksu meraung, lalu jeritan terdengar. Mereka adalah jiwa Taiksu, dan hanya dengan menghadapi Taiksu, dia bisa menjadi kuat dan menakutkan. Churuyu melihat begitu banyak jiwa dari rasnya sendiri, namun bukannya marah, senyum sinis terukir di wajahnya. Xiaoyan merasa menyesali, tetapi mungkin terlihat acuh. Namun, hatinya pasti marah, dan kemarahan itu siap meledak. Lalu Xiaoyan Lun berada di antara jiwa-jiwa ini, memilih jiwa yang mulia yang pernah dia bunuh. Tubuh yang menampung jiwa tersebut, tiba-tiba gelisah. Xiaoyan pun kemudian melemparkannya ke arah Churuyu. Taiksu lain mungkin tidak peduli saat Xiaoyan mengawasi, dan dia menyadari bahwa Churuyu juga yang mulia. Dia berpikir dalam diam, bagaimana mungkin begitu banyak yang mulia Taiksu, jika semua yang mulia, mereka seharusnya menjadi ayah, dan setidaknya hubungan darahnya terjalin. Kemudian, terdengar sebuah suara, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Jiwa ini juga mengeluarkan suara yang sangat menyedihkan. Churuyu terguncang jelas saat mendengarnya, dan hal itu tampaknya mempengaruhi pikirannya. Wajahnya tiba-tiba gelap, dan saat jiwa semakin dekat, Churuyu mengangkat tangan dan melambaikan. Jiwa itu pun hancur di udara. "Mengapa kamu tidak menyelamatkan jiwamu?" Namun, sebelum meledak, ia berharap Churuyu akan menyelamatkannya. Tapi tidak disangka Churuyu langsung menghancurkan jiwanya. Meskipun memiliki ayah yang sama, kamu dan aku asing satu sama lain. Meski hati Churuyu terguncang, matanya segera sadar diterpa oleh Gielfeng dan Siti Yanchang. Meskipun belum masuk dalam formasi Xiaoyan, Churuyu mengangkat perlahan tangannya dari kejauhan, lalu di tengah angin kencang yang membuat pusat bumi berguncang hebat. Lalu di dalam kehancuran tempat tersebut, kunci terletak pada pembunuhan Xiaoyan saat itu juga. Saat ini nampak, sebuah telapak tangan raksasa terbentuk akibat badai tertawa terbahak-bahak di luar angkasa, menindas selatan api Xiaoyan. Kemudian suara gemuruh terdengar, tiba-tiba memisahkan keduanya. Dan tanpa diduga, Churuyu memperhatikan formasi itu, mengernyit sedikit, menyadari konsekuensi berbahaya jika formasi meledak. Meskipun hatinya hancur, ia ingin mencoba untuk meratakan bangunan Taiksu di bintang ini. Bersamaan dengan kehancuran bintang tersebut, ia ingin mengusir Taiksu, meskipun mematikannya sendiri merupakan tantangan baginya. Meskipun demikian, jika tidak ada yang campur tangan, pertarungan satu lawan satu mungkin saja terjadi. Jika kamu adalah anak yang baik, aku akan melindungimu kali ini. Tengo menatap Xiaoyan dengan tegas, tidak mengerti asal-muasal keyakinan yang dimiliki Xiaoyan. Meskipun demikian, berdasarkan keberanian Xiaoyan, dia dengan tegas memilih untuk membantunya. Xiaoyan pun akan keluar dari formasi untuk bertarung, didukung oleh Tianwu dan yang lainnya yang mengisolasi yang lainnya. "Anda ingin menantang saya?" Nampak mata Churuyu tiba-tiba terlihat seolah sedang memandang orang bodoh. Melihat Xiaoyan yang perlahan keluar dari formasi, ia selalu waspada terhadap formasi, tetapi tidak pernah menganggap serius Xiaoyan. Di sisi lain, hal ini sangat berisiko bagi Xiaoyan, karena tanpa klon jiwa, kekuatan tempurnya bisa dikatakan berkurang secara signifikan. Namun, itulah yang harus dilakukannya. Dia harus kembali ke jati dirinya, kembali ke gaya bertarungnya, dan menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan bisa benar-benar mengerti
Meskipun ini adalah pertarungan sulit dan berdarah. Itu tidak masalah asal dia mendapatkan pemahaman. Bagaimana? Apakah kamu berani bertarung? Tanya Xiaoyan saat ia keluar dari formasi dengan mantap, bunuh 1000 pedang. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak orang yang menyadari keadaan itu dan berdiri di sampingnya. Xiaoyan yang merupakan puncak bagian ke-9 dari keabadian kaisar tetap tenang, lalu matanya berkilat dengan keberanian. Faktanya, hatinya begitu bersemangat dan penuh dengan keinginan yang luar biasa untuk mencapai terobosan. Namun, dia sadar bahwa dengan memilih untuk meninggalkan klon jiwanya, hanya saat itulah bentuk asli Xiaoyan memiliki kesempatan untuk maju. Dan ketika terhimpit oleh perasaan krisis, Xiaoyan pun merasa cemas. Semua perasaan tertekan itu memberinya isyarat bahwa kekosongan di hadapannya begitu keras seperti batu giok, menyebabkan lawan yang tak terkalahkan memberitahunya tentang kelebihan dirinya. Dalam konfrontasi terhadap bagian tersebut, perasaan krisis merayap ke hati Xiaoyan. Dalam ketidakabadian kaisar, keteguhan hatinya berada di puncaknya. Walaupun belum meraih keabadian, hal itu tak menghalangi perjuangan dan peningkatan diri. Kemudian angin berhembus, kilatan petir menyambar Xiaoyan, lalu serangan dan perlawanan berlangsung dalam pertempuran di antara keduanya.